Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah mitra IDC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari Jalan Sport nomor 1 IDC FM kembali menemani mitra IDC di Inspirasi Muslimah pada hari ini. Baik, ada rekan saya, rekan Ina Daud, ya, silakan. Ya baik, mitra IDC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan kembali bertemu dalam Inspirasi Muslimah terkait pendidikan anak usia dini. Seperti yang kita janjikan pada minggu kemarin, bahwa kita juga akan tetap mengundang narasumber kita dari narasumber kita, yaitu Bapak Abu Kuku, ya. Dan Biasa. Bunda Kuku tentunya. Dan ini juga terkait dengan, masih berkaitan dengan pertemuan kita pada minggu kemarin ya, rekan Uli, terkait dengan GMP ya. Betul ya. Kalau kemarin kita membahas tentang mengenali potensi buah hati, mengoptimalkan potensi buah hati, dan juga mengenali gaya belajar dan cara mendampingi yang lebih efisien. Nah, ini kita lebih fokus cara belajar dan cara mendampingi yang lebih efisien, insya Allah. Dan bersama kita nanti ada juga Umi Sari dan juga ada Abu Kuku yang kita kenal, beliau bernama Aksin Jaidi, ya, spesialis konsultan genetik, begitu ya rekan Ina, ya. Dan mitra edisi boleh bergabung di interaktif kami di 7517466 melalui SMS kami di 08115445 895. Kita sapa dulu. Ya, Bunda Sari, apa kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Alhamdulillah baik-baik, sehat. sehat. Kabut asapnya gimana? Kurang di sana? Alhamdulillah berkurang ya Berkurang. beberapa hari ini ya. Iya, karena hujan juga ya. Karena hujan, iya. Walaupun di Balikpapan belum ada, kecuali beberapa daerah tertentu Betul. hujan ya. Iya, dan Abu Kuku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beserta Yesi, ya, sehat. Beserta Sehat, keluarga. alhamdulillah. Ini kukunya dibawa nggak? Ada itu. Ada ya. Baik, alhamdulillah. Kuku juga ada. Kalau Kuku sekarang usianya berapa? Abu Kuku. Alhamdulillah 8 tahun mau 9 tahun. Mau 9 tahun Iya. ya. Alhamdulillah. Punya adik? Alhamdulillah belum. Belum. Doakan ya. Iya. Proses ya. Iya. Kita doakan selalu ya. Alhamdulillah. Iya, mungkin ke Bunda Sari aja langsung. Iya, Oke. baik. Baiklah ayah bunda yang dirahmati Allah, mitra IDC dimanapun Anda berada. Pada pagi ini, pagi yang cerah, kita akan membahas tentang bagaimana mengoptimalkan belajar anak agar efektif dan efisien pastinya. Baiklah ya bunda yang dirahmati Allah, mitra IDC, seperti kita ketahui, banyak sekali kejadian di Indonesia kita bekerja tidak pada disiplin ilmu yang kita geluti. Kalau dulu kuliahnya saya sendiri di BK, tidak tahu tentang pendidikan anak, maka sekarang saya sangat tertarik untuk menggeluti dunia anak usia 9 tahun ke bawah. Kalau dulu ada teman saya kuliahnya di ITB, sekarang pun toh jadi guru. Atau mungkin kalau kita tahu penulis buku Insinyur Saptorini, Kushartati Saptorini, atau biasa dipanggil Ibu Rini, beliau keluar dari beliau kuliahnya di ITB jurusan perminyakan, tapi beliau sekarang malah menjadi pengajar dan membuka bimbel sendiri di rumah. Ini apa yang terjadi? Terus buat apa tuh ilmu perminyakannya? Buat apa ilmu dulu kuliah di IKIP? Buat apa ilmu teknik mesinnya? Toh sekarang juga ternyata menjadi penulis buku dan aktif di bidang parenting seperti Irawati Istadi, dulu kuliahnya di teknik ya, dan atau mungkin Idawati S. Widayanti, sekolahnya juga dulu di ITB teknik mesin juga. Sekarang jadi ibu rumah tangga, penulis, dan ahli di bidang anak parenting. Atau mungkin seperti kita ketahui, tokoh BCCT Indonesia, Dr. Gigi Wismiarti, kuliahnya dokter gigi itu, dan bahkan beliau bisa menjadi kepala anti doping di Indonesia zamannya era Soeharto. Sekarang beliau menjadi guru juga, seperti itu. Kan sayang banget ilmunya. Atau mungkin Bapak Henry Munir, beliau kuliahnya basicnya dokter gigi, tapi sekarang saya lebih enjoy jadi pembicara motivator. Ayah Edi deh yang terkenal, dan banyak tokoh-tokoh lain yang kita ketahui. Mereka kuliahnya, mereka bekerja atau saat ini aktivitasnya tidak berdasarkan disiplin ilmu yang ada. Hey, ini apa yang terjadi Abu Kuku? Silahkan. Oke, terima kasih. Jadi memang setiap orang itu punya sebuah lifestyle atau gaya hidup ya, atau yang bisa disebut lagi passion, sesuatu yang membuat dia benar-benar fun melakukannya,
yang membuat dia benar-benar enjoy melakukannya, ada sebuah kepuasan tersendiri. Ya, itu namanya passion. Dan tiap-tiap orang itu sebenarnya punya passion masing-masing. Makanya ada itu di sebuah nyanyian itu, follow your passion. Ya, jadi kita perlu benar-benar mencari kemudian mana sebenarnya passion kita. Karena itulah yang namanya genetik. Kemarin kita sudah bahas di mana setiap orang punya potensial genetik yang memang melekat dalam dirinya. Dan itu sebenarnya akan jadi sebuah sumber kekuatan bagi masing-masing orang itu sendiri. Mau dia kuliah apapun, mau dia pekerjaan apapun, biasanya dia nanti akan kembali kepada genetiknya. Seperti itu. Contoh tadi Bu Ira, Bu Ida gitu ya. Karena memang beliau secara genetiknya, kemampuan beliau itu di memahami orang lain, kemudian di bahasa, linguistik gitu ya. Sehingga memang panggilannya ke sana. Jadi kalau kemarin kita sempat kita coba untuk belajar dari beliau dan lain sebagainya, luar biasa sekali. Beliau bercerita kepada kita bahwa waktu ngambil kuliah itu sebenarnya bukan keinginan beliau, tapi karena orang tuanya sebagai seorang yang ahli di bidang teknik kimia, pengen ada salah satu anaknya itu yang masuk di situ, sehingga beliau itu masuk ke situ bukan karena keinginannya, karena mengikuti keinginan dari orang tuanya. Sehingga saat beliau melakukannya pun dalam perjuangan yang luar biasa. Tapi alhamdulillah setelah berjalan, akhirnya menemukan passionnya sendiri. Ya, sebagai seorang pembicara, sebagai seorang penulis dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Pada hari ini kita ingin coba untuk berbagi tentang bagaimana mengoptimalkan gaya belajar anak, karena kebanyakan orang tua bingung. Kalau ditanya masing-masing bunda mungkin di rumah atau ayah di rumah, saya yakin semuanya pengen anaknya semangat belajar. Bahkan pengen nggak usah disuruh itu belajar. Saya yakin semuanya pengen ya, bunda ya. Yang di rumah juga pengen seperti itu. Pertanyaannya, bagaimana kita mengenali learning style anak atau gaya belajar anak itu dan bagaimana mengoptimalkan. Itu sangat penting. Sebelum sampai ke masalah profesi, itu nanti masuk di kecerdasan. Ya, mungkin itu di pertemuan berikutnya ya. Kita akan coba untuk bahas tentang bagaimana kita memahami gaya belajar dan mengoptimalkan belajar anak dengan lebih efektif dan efisien.